Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Film, channel cerita film yang membahas film-film dari Asia. Bagaimana kabar semua sahabat Ngopi Film dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah, kali ini kita akan membahas cerita film yang berasal dari Asia Timur, tepatnya berasal dari Korea Selatan. Di mana film ini berjudul The Parasite, yang menceritakan dua keluarga yang berbeda status sosialnya, yaitu keluarga kaya dan miskin. Di mana film ini dirilis pada tahun 2019 dan sudah memenangi 4 penghargaan. Baiklah, kita tidak usah berlangsung lama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Cerita dimulai dari sebuah keluarga yang tinggal di apartemen kecil, di mana keluarga tersebut terdiri dari ayah yang bernama Kim dan ibu yang bernama Jong Suk dan kedua anak yang bernama Kiwo dan Kijong. Di mana sehari-harinya keluarga ini bekerja sebagai pelipat kotak pizza, yang tentu saja pendapatan dari kerja tersebut sangatlah kecil dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan mereka rela menelusuri setiap rumah untuk mencari sinyal, dikarenakan apartemen mereka berada di paling bawah. Suatu ketika Kiwo didatangi oleh temannya yang bernama Min Suk. Melakukan perbincangan dan keluarga Kiwo, lalu Min Suk mengajak Kiwo untuk menggantikan dirinya sebagai guru les bahasa Inggris di tempat orang kaya, karena Min Suk akan pergi ke luar negeri untuk kuliah. Lalu Kiwo mengatakan, "Kenapa kamu memilih saya?" Lalu Min Suk mengatakan, "Jika kamu waktu sekolah dulu nilainya sangat bagus dan dalam bahasa Inggris kamu selalu mendapatkan nilai yang sangat baik, dan saya akan tenang jika kamu yang menggantikan saya sebagai les guru bahasa Inggris tersebut." Kemudian karena tidak kuliah, lalu dia meminta adiknya yang bernama Kijong untuk membuatkan surat tanda bahwa dia sedang kuliah. Lalu beberapa hari kemudian Kiwo mendatangi rumah orang kaya tersebut untuk langsung mengajar. Di mana saat dia masuk, Kiwo sangat takjub dengan keadaan rumah yang sangat mewah tersebut. Lalu dia disambut oleh pembantu rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, sang majikan perempuan yang bernama Yujong datang menghampiri Kiwo. Setelah berbincang-bincang, kemudian dia mengajak Kiwo masuk untuk menemui anaknya yang bernama Daihi, di mana dia juga ingin melihat cara Kiwo mengajar anaknya. Dan tak disangka, ternyata Kiwo memiliki kemampuan mengajar yang sangat bagus, sehingga Daihi yang baru pertama kali diajar oleh Kiwo dapat langsung memahaminya dengan baik. Sehingga ibunya Daihi sangat puas melihat cara Kiwo mengajar anaknya dan langsung memberi upahnya. Kemudian di ruang tamu, Yujong juga berbicara tentang anaknya yang bernama Dasong, yang dinilai anaknya terlalu aktif, nakal, dan mempunyai hobi menggambar dan melukis. Di mana Yujong juga bercerita sudah banyak guru seni rupa yang mengajarnya, tapi tidak dapat bertahan lama dikarenakan tingkah Dasong yang sangat aktif dan luar biasa nakalnya. Melihat hal itu, lalu Kiwo mengatakan jika dia punya kenalan rekan sesama kuliahnya yang kebetulan jurusan seni rupa. Dan dia juga mengatakan kalau kawannya tersebut lebih bagus metode mengajarnya dibanding dia. Mendengar hal itu, Yujong menyetujuinya untuk Kiwo membawa kawannya tersebut untuk mengajar Dasong. Lalu esok harinya, Kiwo membawa kawannya yang tak lain adalah adiknya sendiri yang bernama Kijong, di mana dia menyamar untuk menjadi guru seni rupa dari Dasong. Di mana nanti mereka ini ketika berada di dalam rumah tidak saling kenal. Sesampainya di dalam, Kiwo mulai memperkenalkan Kijong, yaitu sebagai guru privat seni rupa, kepada Dasong. Dan di saat itu juga Daihi mendengar perbincangan mereka di ruang tamu. Kemudian setelah berbincang-bincang, Kiwo masuk ke kamar Daihi, di mana Daihi menganggap bahwa perempuan yang dibawanya adalah pacarnya, dan dia merasa cemburu. Tapi saat itu Kiwo mengatakan jika dia tidak mengenalnya, dan dia juga baru pertama kali melihat dan mengenal perempuan tersebut. Akhirnya Daihi yang mendengarnya menjadi lega. Kemudian di tempat lain, Yujun yang melihat anaknya Dasong seketika berubah menjadi anak yang baik, merasa kagum karena baru diajar sehari langsung bisa berubah.
di mana Ki Jong juga mengatakan bahwa dia telah mengetahui masalah psikologis anaknya tersebut. Mendengar hal itu, Yu Jong sangat senang dan dia juga mengenalkan kepada suaminya yang bernama Tuan Pak, di mana Yu Jong memintanya untuk menjadi guru tetap Dasong. Karena sudah larut malam, suaminya Yu Jong yaitu Tuan Pak meminta sang supir untuk mengantarkan Ki Jong pulang ke rumahnya. Pada saat di mobil, Ki Jong ingin menjebak supir pribadinya Tuan Pak dengan melepas celana dalamnya dan menaruhnya di bawah jok mobil. Dan keesokannya benar saja, jebakan dari Ki Jong berhasil. Lalu Tuan Pak mengatakan kepada istrinya untuk segera memecat sopir tersebut karena dianggap telah melakukan asusila. Setelah Ki Jong yang mengetahui bahwa jebakannya berhasil, memberitahukan sang ayah untuk menjadi pengganti sopir pribadinya Tuan Pak, di mana akhirnya mereka membawa ayahnya menuju sebuah showroom mobil untuk melihat dan belajar mobil BMW keluaran terbaru, di mana sang ayah yang baru sehari saja mengenal mobil tersebut dapat dengan mudah menguasainya. Bahkan pada saat mengantarkan Tuan Pak, di mana saat belokan minumannya tidak tumpah, yang membuat Tuan Pak begitu terkesan dan kagum. Akhirnya setelah itu mereka kemudian berusaha untuk menyingkirkan pembantu di sana yang bernama Nam Guang, yang nantinya akan digantikan oleh ibu mereka, di mana pembantu tersebut bekerja di rumah itu dari pemilik rumah sebelum keluarga Tuan Pak membeli dan menempatinya. Maka dimulailah mereka mencari kelemahan dari Nam Guang tersebut, di mana akhirnya mereka mengetahui kalau Nam Guang alergi terhadap buah persik, di mana akhirnya Kiwo mulai menjebak Nam Guang dengan memberikan serpihan buah persik yang membuat pembantu tersebut batuk-batuk parah. Dan diperparah lagi dengan pernyataan keluarga Kim bahwa batuk yang dibuat oleh Nam Guang tersebut sangat berbahaya dan menular. Akhirnya dengan terpaksa majikannya memecat Nam Guang. Dan akhirnya seluruh keluarga Kim bekerja di rumah keluarga orang kaya tersebut dengan tidak saling mengenal satu sama lain. Pada suatu ketika, keluarga Pak liburan berkemah di pegunungan dalam rangka memperingati ulang tahun anaknya yang bernama Dasong, di mana setelah kepergian Tuan Pak, akhirnya keluarga Kim dapat bersantai di rumah keluarga kaya tersebut sambil memanfaatkan fasilitas yang ada di sana. Di mana saat itu juga Kiwo mengatakan jika anaknya Tuan Pak yang bernama Daihi suka terhadapnya, di mana hal tersebut diketahuinya setelah membaca buku diari kepunyaan Daihi, di mana Kim sang ayah merasa bangga terhadap anaknya yang akan mendapatkan warisan dari keluarga tersebut jika menikahi anaknya. Tak berselang lama mereka dikejutkan oleh bel rumah yang berbunyi, yang dimana setelah dilihat ternyata itu adalah pembantu Tuan Pak yang lama, di mana pembantu yang bernama Nam Guang tersebut ingin minta izin masuk untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Karena dirasa tidak akan lama, akhirnya istrinya Kim mengizinkan Nam Guang untuk masuk ke dalam rumah, di mana dia juga sambil membututi dari belakang. Ternyata Nam Guang berusaha menggeser sebuah lemari. Dan ternyata di balik lemari tersebut ada sebuah pintu rahasia yang mengarah ke arah basement di ruangan bawah tersebut, di mana di situ ada sosok laki-laki parubaya yang ternyata suami dari Nam Guang. Di mana saat itu juga keluarga Kim mengikuti dari arah belakang, dan saat itu tak sengaja si Kim terjatuh bersama anak-anaknya. Dan spontan Kiwo memanggil bapaknya dengan sebutan ayah. Lantas Nam Guang yang dari dahulu sudah curiga lantas merekamnya dan mengancamnya untuk memberitahukan video tersebut kepada Tuan Pak jika Kim dan keluarganya tidak menuruti perkataan Nam Guang. Karena tidak mau penyamaran mereka terbongkar, akhirnya keluarga Kim menuruti kemauan Nam Guang. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka sadar dan tidak mau dibodohi lagi. Ketika Nam Guang lemah, mereka langsung menyerang dan merebut ponsel. Di mana saat itu tiba-tiba telepon rumah berbunyi yang berasal dari istrinya Tuan Pak yang mengatakan mereka sebentar lagi akan sampai ke rumah karena mereka tidak jadi liburan berkemah dikarenakan air sungai di hutan meluap. Pada hal itu, keluarga Kim bergegas membereskan semua kekacauan yang terjadi di rumah tersebut. Lalu mereka mengikat Nam Guang beserta suaminya ke dalam bunker. 짜파구리가 뭐야?
Dan tak lama berselang, keluarga Tuan Pak datang dan kondisi rumah sudah seperti semula. Di mana Ki Jong bersembunyi di bawah meja tamu, sedangkan Ki Wo bersembunyi di bawah tempat tidur kasur Dai Hee karena dia ingin mengembalikan buku harian milik Dai Hee yang ia baca tadi siang. Sementara itu Kim Sing ayah mereka masih berada di dalam bunker yang sedang mengurus Nam Guang. Di mana saat itu di dapur Jong Suk sedang melayani Yu Jong seperti biasanya, seolah-olah tidak terjadi apapun. Lalu Yu Jong bercerita bahwa waktu itu Da Song pernah melihat hantu di bagian dapur rumah mereka, yang mana sebenarnya itu adalah suami dari Nam Guang yang naik ke atas untuk mencari makanan. Di sisi lain, setelah dirasa aman, Kim sang ayah dan Ki Wo ingin mengajak Ki Jong yang masih di bawah meja tamu untuk keluar dari rumah tersebut. Tetapi tiba-tiba si kecil Da Song keluar dari kamarnya, yang dimana membuat mereka bertiga harus sembunyi kembali di bawah meja. Tak lama Tuan Pak beserta istrinya menyusul Da Song, yang ternyata Da Song ingin membangun sebuah tenda di halaman rumahnya karena sebelumnya mereka telah gagal berkemah. Dan untuk mengawasi anak mereka, akhirnya Tuan Pak beserta istrinya tidur di sofa di ruang tamu yang berada tepat di samping keluarga Kim yang sedang bersembunyi. Saat itu Tuan Pak mengeluhkan tentang aroma yang tidak sedap yang dihirupnya ketika berada di sekitar Tuan Kim. Ternyata Tuan Pak beserta istrinya yang terlihat baik, ternyata mereka sering menjelekkan masyarakat rendah yang berada di kalangan bawah. Di mana Kim yang mendengarnya, di mana dia juga selalu menghormati mereka, akhirnya sakit hati mendengarnya. Kemudian dirasa Tuan Pak dan istrinya sudah tidur lelap. Akhirnya Kim beserta keluarganya diam-diam langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah derasnya hujan turun, Kim, Ki Wo, dan Ki Jong langsung pergi menuju rumahnya yang berada jauh di bawah kawasan tersebut. Karena di sini terlihat antar kawasan yang terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara masyarakat kurang mampu dan masyarakat yang kaya raya. Sesampainya mereka di jalan rumah mereka yang ternyata banjir sudah cukup tinggi, di mana Ki Wo beserta keluarganya pun langsung bergegas masuk rumah untuk menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Saat kakak dan ayahnya sibuk menyelamatkan barang-barang, Ki Jong dengan santainya malah mengambil sebatang rokok dan duduk di atas kloset. Karena banjir semakin lama semakin tinggi, akhirnya keluarga Kim pergi meninggalkan ke posko pengungsian. Di tempat itu mereka akhirnya tidur bersama dengan para korban lainnya. Tentu saja ini sangat bertolak belakang dengan beberapa jam yang lalu, di mana mereka tidur siang dengan nyaman di rumah mewah milik keluarga Pak. Lalu keesokan harinya keluarga Tuan Pak mengundang Ki Wo dan Ki Jong untuk menghadiri pesta ulang tahun dari anaknya Da Song yang akan diadakan di halaman rumah. Sementara itu mereka meminta Tuan Kim dan Jung Soo untuk membantu mereka menyiapkan pesta ulang tahun anaknya. Ternyata pesta ulang tahun tersebut dihadiri oleh teman-teman dari Tuan Pak yang kaya di saat itu. Juga Ki Wo tidak ikutan berada di halaman. Malah dia beranjak ke basement sambil membawa batu untuk menghabisi Nam Guang dan suaminya, agar rahasia penyamaran keluarganya tidak terbongkar. Ternyata saat sampai di sana, Ki Wo mendapati Nam Guang telah tewas akibat kekacauan mereka semalam. Di mana saat itu tiba-tiba suami Nam Guang menjerat leher Ki Wo dan langsung menghantam kepala Ki Wo dengan batu yang dia bawa tepat kepalanya. Setelah menghabisi Ki Wo, suaminya Nam Guang langsung pergi mengambil pisau dan beranjak keluar menuju halaman tempat pesta Da Song diadakan. Di mana pria tersebut langsung menancapkan sebuah pisau ke arah Ki Jong. Seketika juga tempat itu berubah menjadi kacau, di mana Kim sang ayah langsung mencoba untuk menghentikan pendarahan putrinya, sementara Jong Suk sang ibu berusaha menghabisi pria tersebut. Di tengah pertikaiannya, akhirnya Jong Suk berhasil menghabisi pria tersebut. Lalu saat itu Tuan Pak berusaha untuk mengambil kunci motor yang terjatuh dekat dengan keluarga Kim. Di sini terlihat Tuan Pak sangat begitu jijik mengambil kunci tersebut. Lalu tanpa sadar Kim yang sudah muak melihat tingkah laku Tuan Pak langsung mengambil pisau dan menusuk Tuan Pak hingga tewas. Setelah itu Kim pun langsung berlari dan kabur entah kemana. Sebulan kemudian ternyata Ki Wo masih hidup, walaupun sudah dihantam batu oleh suaminya Nam Guang. Walaupun Ki Wo tidak mati, tapi dia mengalami gegar otak yang membuatnya terus-terusan tertawa di berbagai suatu kesempatan. Dan di mana ibunya akhirnya dihukum dengan dakwaan penipuan dan harus menjalani tahanan masa percobaan.
di mana akibat insiden waktu itu akhirnya Ki-jong adiknya tewas, sedangkan keberadaan Kim ayahnya hilang tak berbekas. Mana setiap harinya Kiwo selalu memantau rumah tersebut, yang saat itu ternyata rumah itu sudah dijual kepada warga keturunan Jerman, di mana tujuan dari Kiwo sendiri adalah untuk melihat salah satu lampu yang ada di rumah yang terus saja berkedip. Ternyata kedipan itu semacam kode Morse yang diterjemahkan sebagai bentuk pesan, yang mana pesan itu berasal dari Kim ayahnya, yang selama ini ternyata bersembunyi di dalam bunker. Akhirnya mulai saat itu Kiwo bertekad untuk bekerja keras sehingga menjadi orang yang kaya dan mampu membeli rumah. Akhirnya tak lama Kiwo menjadi orang yang sukses dan berhasil membeli rumah tersebut. Dan tak lama Kim sang ayah keluar dari dalam bunker dan akhirnya mereka berdua berpelukan, yang ternyata itu hanyalah mimpi dan khayalan Kiwo karena sampai saat ini masih menempati rumah mereka yang dulu, dan film pun selesai. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh tanpa harus mematikan rezeki orang lain. Oke, demikianlah alur cerita film kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.